1. Ya. Kemudian poin yang ketiga, waqtalaful ulama fi ta'wil hadhil ayat faqala ta'ifah. Kemudian ulama berbeda pendapat mentakwilkan ayat ini. Sebahagian ulama, waqala ta'ifah, mereka mengatakan, ya, apa kata mereka? Haramallahu nikahal musyrikat. Allah mengharamkan menikahi perempuan musyrikat di dalam surah Al-Baqarah 221 itu. Summa nasakha min hadhihi jumlah nisa ahlal kitab. Kemudian ayat ini ya dinasakh oleh sejumlah perempuan-perempuan yang berbicara tentang ahli kitab. Kenapa? Karena fa'ahallahunna fi suratil Maidah. Karena Allah menghalalkan menikahi perempuan ahli kitab dalam surah Al-Maidah. Itu tadi saya sebut ya. Jadi kalau perempuannya ahli kitab, itu ulama beda pendapat. Tapi kalau perempuannya musyrikat, orang penyembah berhala, itu diharamkan ulama secara umum. Hampir ijma. Bisa dikatakan ijma ulama fikih lah. Tapi kalau ahli kitab, itu dihalalkan sebagian ulama. Warwiya hadzal qaid ini Ibnu Abbas. Perkataan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wabi qala Malik, ini juga pendapat Imam Malik bin Anas, Sufyan Sauri, Abdurrahman bin Umar dan Al-Auza'i. Wa qalat Qatadah wa Sa'id bin Jubair. Adapun Qatadah dan Sa'id Zubair, sahabat ini juga ya. Lafaz ayat umum fi kulli kafir. Lafaz ayat yang mengharamkan menikahi musyrik itu adalah lafaz umum bagi seluruh orang kafir. Orang kafir, orang non-Islam. Wal muradu bihal khusus fil kitabiyat. Dan yang dimaksud dengan yang khusus tentang kitabiyat, yang berkaitan dengan khusus kitabiyat itu terdapat di dalam surah Al-Maidah. Walam yatanawalul umum qattul kitabiyah. Maka keumuman orang kafir tadi, ya, lam yatanawalu, tidak termasuk di dalamnya wanita-wanita kitabiyah. Kemudian pendapat ini juga diambil dari ahadu qauli Syafi'i, pendapat salah satu Imam Syafi'i. Wa alal qaulul awal yatawallahunnal umum. Dan pendapat yang pertama itu tadi itu mengatakan bahwa orang kafir itu secara menyeluruh. Kemudian dinasakh ayat Al-Maidah yang menghalalkan menikahi ahli kitab ba'dal umum setelah perintah atau pengharaman secara umum. Ini juga mazhab Malik, Ibnu Ubaid. Tetapi ada juga yang berpendapat waqala nikah Yahudi wan Nasrani wa in kana qad ahallallahu ta'ala mustaqillun mazmumah. Nah, ada juga ulama yang berpendapat menikahi wanita kitabiah Yahudi dan Nasrani. Ini kitabiah. Kitabiah itu mereka punya kitab suci dari nabi-nabi sebelumnya. Yahudi Nabi Musa, Taurat, Nasrani Nabi Isa, Injil. Menikahi mereka itu walaupun dihalalkan Allah mustaqil mazmum, tetap saja tercela, ya. Tetap saja dicela. Itu pendapat sebagian ulama. Wa qala Ibrahim bin Ishaq al-Harabi zahaba qawman fajala'an hayana sikhah. Nah, kata Ibrahim bin Ishaq al-Harabi berpendapat satu kaum sebagian ulama mereka menjadikan ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ini kan, ayat pada surah Al-Baqarah ini hiyana sikhah. Nah, malah dijadikan penasakh, penghapus ayat yang ada dalam surah Al-Maidah. Maka kata mereka, maka haram menikahi seluruh musyrik, baik Yahudi atau Nasrani, termasuk wanita-wanita kitabiah. Nah, ini pendapat lain. Ini berbeda dengan pendapat tadi, sebagian ulama. Nah, sebagian mengatakan menikahi wanita-wanita Nasrani, ahli kitab, atau wanita-wanita Yahudi, kata Ibrahim bin Ishaq itu haram. Nah, beliau membaliknya. Surah Al-Baqarah 221 itu yang menasakh surah Al-Maidah yang menghalalkan menikahi ahli kitab.
Ya. Wa qala nusa wa nuhas wa minal hajja liqa'ili hadzal min masih sanadahu ma. Ini dalilnya. Qala akhbarana Lais anna fi anna idza sulani rajul nasrani ala hidayah qala haramallahu musyrikan 'alal mu'minin wa la arafa syai'an min isyraki a'zam an taqul marra rabbu ala. Nah, An-Nuhas mengatakan di antara hujah mengharamkan menikahi orang musyrik termasuk kitabiah orang Nasrani dan Yahudi, ini perkataan yang sahih sanadnya seperti diriwayatkan dari Muhammad bin Zabban. Dia berkata, kami haddasana menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumuh, akhbarana Lais menceritakan kepada kami Lais dari Nabi dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini pernah ditanya su'ila an nikah rajulun nasrani wal yahud. Jadi Ibnu Umar sahabat ditanya, boleh nggak menikahi wanita kitabiah yang beragama Nasrani atau Yahudi? Nah, ditanyalah kepada Ibnu Umar dan ini hadisnya sahih. Apa kata Ibnu Umar? Haramallahul musyrika. Allah mengharamkan menikahi orang musyrik terhadap orang mukmin. Wala a'rafu syai'an minal isyraq a'zam min an taqulul mar'ah. Aku tidak tahu kesyirikan yang paling besar daripada seseorang wanita perempuan mengatakan Rabbuha Isa. Tuhannya adalah Nabi Isa au abdun min abadallah. Jadi orang Nasrani itu kan dianggap mentuhankan Nabi Isa. Jadi orang yang mentuhankan Nabi Isa itu dianggap musyrik. Nah, Ibnu Umar mengatakan, ya, aku tak tahu lagi apa yang lebih musyrik, lebih musyrik, lebih besar kemusyrikannya daripada orang yang mentuhankan Nabi Isa. Ya, orang mentuhankan Nabi Isa itu kan termasuk musyrik. Nah, maka walaupun mereka kitabiah, setelah mereka musyrik tidak dianggap lagi sebagai yang dihalalkan, sudah masuk ke golongan orang musyrik. Maka akhirnya nanti mayoritas ulama Syafi'iyah mengharamkan menikahi orang Nasrani, termasuk orang Kristen, orang Yahudi, karena dianggap mereka sudah melakukan syirik, karena mereka mentuhankan Nabi Isa, Trinitas. Maka digolongkanlah mereka juga kepada orang yang terhukum musyrik, karena larangan ayat wala tankihul musyrikina, jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Nah, itulah alasan Ibnu Umar, ya. Nah, itulah yang dikatakan An-Nuhas. Kata Nuhas lagi, hadza qalu khari al-qawl jama'ah allazi taqum bil hujjah. Perkataan Ibnu Umar ini berbeda dengan perkataan jamaah ulama yang lainnya, ya, yang menjadi hujjah. Karena sesungguhnya qad tahlil nikah nisa ahli kitab min ashabat tabi'in. Sebab sahabat-sahabat itu membolehkan menikahi ahli kitab. Sahabat dan tabi'in membolehkan menikahi, ya, jamaah sahabat dan tabi'in membolehkan menikahi ahli kitab. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Tolha, Ibnu Abbas, Jabir, Hujaifah. Di antara tabi'in besar Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Hasan, Mujahid, Taus, Ikrimah, Sya'bi, Ad-Dihaq, dan fuqaha Amsor. Ya, ini banyak. Jadi dia mengatakan bahwa pendapat Ibnu Umar itu berbeda dengan jumhur kebanyakan sahabat. Ya. Mereka berpendapat surah Al-Baqarah ini nasikhatun lil ayatil lati fi surah Al-Maidah, telah dinasakh oleh surah Al-Maidah. Karena Al-Baqarah ini lebih dulu turun di Madinah, kemudian turun Al-Maidah. Wa innama al-akhir yang nasakh. Tentu saja yang terakhir itu menasakh, Al-Maidah itu menasakh atau menghapus hukum yang terdahulu turun surah Al-Baqarah. Adapun hadis Ibnu Umar, kata beliau, tidak bisa dijadikan hujah. Ini tidak bisa dijadikan hujah katanya. Karena Ibnu Umar merupakan kana mutawaffiqan, merupakan laki-laki yang mutaqaf, yang ditawakufkan, yang didiamkan. Ya, falamma samila ayat ini fi wahid tahlil, fi akhir tahrim, wala yarmuz nasa. Ya, jangan-jangan kalau bahasanya dia belum sampai, nggak tahu bahwa ayat itu Al-Baqarah itu sudah dinasakh dengan itu. Ya, jangan-jangan Ibnu Umar nggak tahu dia. Sehingga mereka An-Nuhas mentawakufkan pendapatnya, tidak memakai pendapat Ibnu Umar.
Walam yu'khadhu anhu dzikrun nasakh wa innama tu'awla alaihi wa laysa yu'khadhu an-nasakh wal mansukh bit-ta'wil. Dan tidak bisa mentakwil ayat yang sudah dilakukan nasakh mansukh menurut beliau. Sedangkan Ibnu Umar tadi mentakwil. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Zakar Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah mengatakan, Ibnu Abbas di dalam sebagian riwayatnya juga mengatakan, sesungguhnya ayat ini umum, ya ini umum ammah, meliputi wasaniyat, mujusiyat, wal kitabiyat. Jadi surah Al-Baqarah itu meliputi perempuan atau laki-laki, penyembah berhala, penyembah api, termasuk kitabiyat. Nah, berarti kitabiyat menurut riwayat, salah satu riwayat, Ibnu Abbas pun mengharamkan menikahi perempuan kitabiyat. Satu riwayat menghalalkan, satu riwayat lagi mengharamkan. Karena mereka ala ghairil Islam haram, kullu man alayya. Semua yang dinikahi yang tidak Islam menjadi haram. Ya. Fa'ala hadha hiya nasikh li ayatil lati fil Maidah wa inzur ila hadzal qaul Ibnu Umar fil Muwatta. Wala ma isyraka na'udzu min taqul mara rabbuha Isa wa ruya an Umar anna faraqa baina salah bin abadah. Nah, makanya wajar saja kalau tadi Ibnu Umar mengatakan yang paling syirik yang paling besar itu adalah mentuhankan Nabi Isa. Ya. Bahkan kata beliau, diriwayatkan dari Umar bin Khattab itu menceraikan, menyuruh bercerai Thalha bin Ubaidillah. Jadi Thalha bin Ubaidillah ini menikah dengan wanita Yahudi. Huzaifah juga menikah dengan wanita Kitabiyah, Yahudi atau Nasrani. Disuruh Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah, farraqa, suruh cerai. Ya. Jadi Umar bin Khattab menyuruh sahabat itu menceraikan wanita-wanita Kitabiyah yang mereka nikahi. Termasuk Huzaifah bin Yaman, disuruh menceraikannya. Wa qala, lalu Umar berkata kepada dua sahabat tersebut, ya, apa kata Umar kepada dua sahabat tersebut? Nutalliqu ya Amirul Mukminin wala taghdab. Ya. Kami akan mentalaknya, wahai Amirul Mukminin, janganlah kau marah, kata mereka. Akhirnya mereka setuju mentolaknya, menceraikannya. Lau zaza talaquma la zaza nikahukuma. Sekiranya boleh mentolak mereka, maka boleh juga menikahinya. Walakin ufarriqu bainakuma sakhran kima'an. Tetapi aku menyuruh kalian berpisah, bukan mentolakkannya. Karena Umar bin Khattab termasuk yang melarang. Masih banyak lagi kaum-kaum orang-orang wanita muslimah yang lebih layak dinikahi daripada orang-orang musyrik. Kemudian kita ringkas, kita lompat. Sebagian ulama berpendapat, adapun ayat-ayat, dua ayat di atas tidak ta'arud, tidak terjadi pertentangan. Fa'in zahara lafzal syirk, adapun jahilnya lapas syirik itu la yatanawalu ahlul kitab, tidak termasuk ahli kitab. Karena Allah Ta'ala berfirman, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina yunazzila'ikum min khairin min rabbikum. Jadi dalam ayat ini Allah membedakan ahli kitab, ya, dan musyrikin, orang musyrik, gitu. Dibedakan Tuhan. Nah, jadi dianggap musyrik itu yang dimaksud penyembah berhala tadi, karena ahli kitab itu karena mereka masih mengakui Nabi Muhammad, walaupun mereka syirik, tapi masih dianggap ahli kitab, gitu ya, digolongkan ahli kitab. Kemudian ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi Tuhan membedakan antara ahli kitab dan musyrik. Paparraqa bainahum fil lafzi. Maka mereka secara lafaz berbeda. Ya, karena diatopkan tadi. Wa zahirul atab, dan hukum atab itu secara jahiliyah kan tadi mughayirah bainal ma'tub. Ya, menunjukkan atau menuntut perbedaan dengan yang diatopkan. Kalau ada huruf atop berarti yang sesudahnya beda dengan yang sebelumnya. Wa aidan pas musyrik umumu wa laisa binas. Kemudian juga nama syirik itu secara umum untuk orang yang menyembah berhala pada masa itu, walaisa binasa, dan dia tidak termasuk wa aidan qismu. Adapun menghukum mereka sebagai syirik secara umum tidak termasuk dalam nas yang dimaksud, begitu maksudnya ya. Maka firman Allah Ta'ala,
Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, perempuan yang bersih menjaga diri di antara ahli kitab, ini boleh dinikahi. Wal muhsanatu minal mu'minat. Nah, inilah pendapat-pendapat ulama, ini perbedaan-perbedaannya itu ya. Tapi kalau laki-laki musyrik itu disepakati diharamkan. Perempuan musyrik pun diharamkan, disepakati. Yang beda itu nanti ahli kitabnya ya. Perempuan ahli kitab itu sebagian membolehkan zaman Nabi sahabat. Kemudian zaman sekarang nanti diharamkan sebagian ulama, sebagian besar ulama. Ada apa? Nanti disempurnakan ya. Ini yang kelima, yang seterusnya ya. Ya, waktunya sudah ini. Kalau dibaca semua capek juga kan. Harusnya makalah yang